Jadi sekali lagi saya mendukung 8 pertanyaan tadi. Hanya saya tambahkan satu lagi. Yang ke-9, tangkap dan adili Jokowi. Takbir. Shallu ala nabi. Nah, kenapa saya tambahkan begitu? Karena Jokowi memang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya senang Bang Rismond dan kawan-kawan datang, kita beranjang sana ya. Kemudian kita diskusi, kita ngobrol, makan siang bersama. Terima kasih Bang Rismond. Terima kasih Habib. Nah, adapun yang ditanyakan tadi, saya selama ini terus mengikuti perjuangan Bang Rismond dan kawan-kawan. Makasih. Dan kawan-kawan, ada Pak Roy Suryo, ada Dr. Iva, ada Pak Misal Fadila, ya, ada Pak Kurnia juga, dan lain sebagainya. Intinya dari apa yang saya lihat, saya perhatikan, saya cermati yang dilakukan oleh Bang Rismond dan kawan-kawan itu sudah on the track. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, banyak kegaduhan yang muncul di akhir ini, dan kegaduhan itu ujung-ujungnya melemahkan pemerintah dan pada titik tertentu akan menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Jika saudara-saudara mengikuti perkembangan isu di media sosial dan di media mainstream, termasuk TV swasta nasional, betapa begitu gigihnya orang-orang mengembangkan isu, menebarkan fitnah ditujukan kepada pemerintah, juga kepada orang-orang yang selama ini berjuang bersama pemerintah untuk tetap tegak, untuk tetap agar negeri ini menjadi negeri yang aman dan damai. Saudara-saudara bisa lihat, kalau saudara perhatikan, semuanya isu ternyata satu demi satu, ternyata semuanya isu satu demi satu muncul dalangnya, muncul provokatornya, dan bahkan muncul tokoh sentral yang selama ini bergerak, bergerilya, berdemonstrasi untuk menghancurkan pemerintahan Indonesia. Isu pertama yang masih hangat adalah tentang pemberitaan ijazah palsu Bapak Insinyur Jokowi yang sekarang sudah tidak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Isu ini terus menggelinding, terus mengembang, terus membesar. Ujung-ujungnya adalah menggugat ketidakabsahan ijazah Pak Jokowi. Kalau dinyatakan ijazah itu tidak absah, maka hancur negara Indonesia, hancur pemerintahan Indonesia. Bukankah itu yang dituju? Dan setelah Pak Jokowi melaporkan bahwa dirinya difitnah, dihina, dinistakan, dan dijatuhkan harga dirinya karena ijazah itu, maka Pak Jokowi menyampaikan laporan tentang penghinaan, fitnah melalui isu ijazah itu. Setelah laporan ini sampai diterima oleh polisi,
mulai muncul satu demi satu. Mereka sudah merasa hawa panas akan masuk penjara dan ujungnya lari kepada Pak Alawi, tokoh sentralnya adalah Rizik Syihab. Dengan demikian diketahui kalau begitu isu ini adalah ciptaan dan bisa saja mendapatkan sokongan bantuan dari Pak Alawi karena memang Pak Alawi punya misi untuk menghancurkan NKRI. Saudara bisa lihat bagaimana Rizik Syihab, tokoh sentral Pak Alawi, memberikan provokasi agar terus dilakukan pengganyangan terhadap Jokowi. Khusus ini adalah soal ijazah palsu. Yang kedua adalah tuntutan kakek-kakek kita yang sudah pikun, yang sudah purna tugas sebagai purnawirawan angkatan bersenjata ABRI atau TNI, juga polisi, di mana di sana tokoh-tokoh yang mendukung dilakukan penggulingan Gibran sebagai wakil presiden. Ternyata ada banyak masalah yang sedang menimpa para purnawirawan tentara nasional maupun polisi itu. Ini muncul, bikin gerakan, menuntut adanya pemakzulan wakil presiden. Ternyata pertama, selama ini tidak pernah ada orang yang menggugat atau pemerintah tidak berani menyentuh korupsi yang ada di Menhankam. Begitu Presiden Prabowo maju jadi presiden, sekarang terbongkar ada korupsi besar-besaran di Menhankam dan itu melibatkan Jenderal Purnawirawan TNI. Ini paling tidak membuat mereka panas, membuat mereka mendidih dan tidak terima, lalu mencoba mengacau pemerintahan melalui pemakzulan wakil presiden atau Gibran. Dan pada titik tertentu, ketika ramai dibicarakan di media, maka terbongkar ujung-ujungnya adalah datang ke Pak Alawi dengan titik sentralnya Rizik Syihab. Itu artinya TNI purnawirawan yang membuat kegaduhan itu juga merupakan bagian dari usaha Pak Alawi untuk mengacaukan pemerintahan Indonesia. Jelas saudara, Rizik Syihab sebagai titik sentral dari Pak Alawi menginginkan negeri ini kacau melalui gugatan pemakzulan wakil presiden. Padahal terpilihnya Gibran adalah dipilih oleh rakyat. Tidak seperti masa mereka ketika mereka bertugas, di mana di belakangnya ada Pak Soeharto. Mereka menikmati semuanya itu. Dan sekarang mungkin tidak lagi mendapatkan bagian dari korupsi-korupsi yang berjalan selama ini. Yang ketiga, pengajuan guru tua menjadi pahlawan nasional dan pemecah belah persatuan umat adalah Pak Alawi. Ketika muncul berita guru tuer yang dimajukan menjadi pahlawan nasional, sementara kita tahu guru tua Idrus Salim Al-Jufri yang tidak layak menyandang gelar pahlawan nasional karena tidak ikut berjuang, cuma jadi guru ngaji, cuma diberikan fasilitas oleh Belanda untuk mengajar ngaji, tidak pernah angkat senjata,
tidak pernah ikut memberontak terhadap Belanda, dan tidak pula berkata-kata untuk menyemangati rakyat Indonesia agar melawan Belanda. Tidak pernah itu. Tiba-tiba dimajukan menjadi pahlawan nasional, maka sontak seluruh rakyat Indonesia protes. Kemudian para anak cucu Ubed Alwi ini membuat tuntutan, mengajukan tuntutan kepada Gus Fuad Pleret, gegara menyatakan bahwa orang-orang Yahudi itu sama dengan monyet. Dan memang kalau Yahudi disebut monyet, sementara kita sekarang tahu kalau Pak Alawi itu adalah keturunan Yahudi, maka tidak ada salahnya ketika monyet itu juga disematkan kepada guru tua, karena tidak bisa dipungkiri guru tua adalah Yahudi. Lalu mereka mengumpulkan kekuatan, demo besar-besaran menuntut agar Gus Fuad diadili, dan mengancam akan membunuh, akan menyerang Gus Fuad dengan pidato-pidato, demo-demo besar. Tetapi sampai saat ini saya yakin 100% tuntutan gugatan hanya dicatat, hanya diterima, tetapi mustahil akan ditindaklanjuti karena tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Ketika guru tuir ditolak, maka Habib dan Jongos-Jongos itu berteriak-teriak. Dan inilah bagian dari cara mereka untuk memecah belah umat, memecah belah rakyat Indonesia. Bahkan dalam kesempatan itu, si Rizik Syihab memaklumkan untuk melakukan perang terhadap rakyat di bumi yang mendukung agar guru tuir tidak diterima sebagai pahlawan nasional. Jadi yang memecah belah umat itu adalah mereka, dan ketika umat terpecah belah, sudah dipastikan tujuan Pak Alawi yang diwakili oleh Rizik Syihab itu tercapai, yakni melemahkan pemerintahan, menghancurkan, mengadu domba rakyat Indonesia, dan pada saatnya pemerintahan akan lemah, dan jika lemah mereka bisa saja melakukan kudeta lalu menguasai pemerintahan. Jadilah apa yang dicita-citakan oleh mereka, akan membuat negeri ini negeri yang di bawah komando orang-orang Yaman. Yang keempat, masyarakat kemarin juga menuntut, rame-rame ikut demo bersama Habib Rizik, meminta supaya Jokowi diadili. Tuntutan purnawirawan, orang-orang tua yang sudah pikun, yang sudah sepuh, tergabung dalam purnawirawan TNI tadi, ada 8 tuntutan. Ketika bertemu dengan Habib Rizik sebagai tokoh panutan mereka, sebagai tokoh yang terus menggerakkan dan memprovokasi agar semua orang bisa terprovokasi melawan pemerintahan, walaupun mereka selama ini punya sabta marga, tidak mungkin akan menjatuhkan negeri Indonesia tercinta, tetapi dalam hal ini mereka kena tipu, dikadali oleh Pak Alawi, di mana 8 tuntutan itu ditambah 1 tuntutan, yaitu mengadili Jokowi. Luar biasa. Jadi para purnawirawan yang sudah pikun itu ternyata diperdaya, diprovokasi, disemangati oleh Habib Rizik untuk melawan pemerintahan dengan memakzulkan, menuntut pemakzulan Gibran Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan tadi tuntutannya ada 8, ditambah lebih kuat keinginan Pak Alawi, yaitu mengadili Jokowi. Yang kelima, saudara sekalian,
Pak Alawi dengan tokoh sentralnya Habib Rizik, kita sudah mendengar mereka punya misi, mereka punya visi ingin mengubah negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara bersyariah. Karena itu FPI yang dulu dibubarkan dan orang-orang yang sekarang tergabung bersama FPI, Front Pembela Islam, Front Persatuan Islam, semuanya adalah orang-orang yang ingin mengubah negara kesatuan Republik Indonesia. Di sana masuk Hizbut Tahrir Indonesia. Berarti pula menghidupkan yang ada di Jawa Barat, DITII. Yang ada di Sulawesi juga dihimpun oleh Habib Rizik. Maka kepada saudara-saudara sekalian, saat ini kita harus tahu dan harus sadar bahwa Rizik Syihab dan kawan-kawannya, Pak Alawi, termasuk organisasi-organisasi yang mendukung Rizik Syihab, sesungguhnya adalah semuanya ingin mengubah negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara beragama, negara syariah, seperti yang selama ini didengung-dengungkan oleh Hizbut Tahrir. Di mana ada momen Hizbut Tahrir selalu bersama Rizik Syihab, yakni mengubah negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara bersyariah. Padahal negeri ini dibangun oleh para pahlawan, didirikan oleh para pahlawan untuk melindungi segenap tumpah darah, apapun agamanya, apapun keyakinannya, semua terikat dalam NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi dalam wadah satu kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi jelas orang-orang yang menginginkan Indonesia kacau lalu didirikan NKRI menjadi negara bersyariah, tiada lain adalah para Habib yang dalam hal ini dikomandani, titik sentralnya adalah Rizik Syihab. Yang keenam, saudara-saudara tentu tahu bagaimana usaha, upaya, kesungguhan Pak Alawi dengan tokoh utamanya Rizik Syihab ingin menghancurkan Nahdlatul Ulama. Ketika Gus Dur menjadi ketua NU, seperti apa permusuhannya Rizik Syihab. Dan sudah sejak lama Pak Alawi Habib itu menyusup masuk ke organisasi besar Nahdlatul Ulama. Di sana mereka menghancurkan dari dalam, membuat kebusukan dari dalam. Kiai-kiai sudah terdoktrin, termakan, mengikuti apa yang menjadi kemauan Pak Alam. Karena itu saat ini NU sekarang bukanlah NU yang dulu. NU yang dulu adalah NU yang punya jati diri, tidak mengakomodir orang-orang yang berperilaku keras, tidak menerima paham orang-orang yang mengadu domba, tidak menerima orang-orang yang melakukan kebusukan dari dalam. Lihat, Lutfi bin Yahya sudah sangat berhasil mengacaukan Indonesia, NU. Kemudian Habib-Habib yang lain juga sudah mengacaukan Nahdlatul Ulama yang sekarang. Maka NU yang sekarang ini adalah NU yang sudah rusak pengurusnya. Maksudnya PBNU yang sudah rusak. Bayangkan Kiai Haji Miftahul Akhyar yang jelas-jelas pendukung FPI, pendukung Habib Rizik yang memusuhi NU, ini diangkat menjadi
Ketua Majelis Syuro Nahdlatul Ulama. Apakah tidak merusak ini namanya? Jelas-jelas pendukung menganggap Rizik Syihab adalah orang yang perlu mendapatkan apresiasi dengan gerakannya yang merusak tatanan, merusak budaya, menghancurkan jati diri bangsa Indonesia, dan digantinya dengan budaya Yaman. Tetapi Ki Haji Miftakhul Akhyar ada di sana dan mengikuti jejak Rizik Syihab. Maka ketika Habib Syah menyatakan Rizik Syihab gurunya NU, ya maksudnya itu adalah gurunya Miftakhul Akhyar, gurunya Fakhrul Razi, gurunya Zulfa Mustafa, gurunya Nusron Wahid. Siapa lagi? Mereka mengikuti Habib Rizik. Jadi NU sudah dibelokkan, dirusak oleh Habib. Tetapi sampai saat ini NU tidak merasa dibusukkan dari dalam. NU tidak merasa dihancurkan dari dalam. Baru sadar kemarin, ternyata Lutfi bin Yahya tawan mau mengangkangi Jatman Jamiah Thariqah Al-Mu'tabarah An-Naqsa An-Nahdiyah. Baru sadar kemarin. Kesadaran kemarin tidak membawa perubahan apa-apa. Hanya ngomong-ngomong, bahkan sebagian besar pengurusnya telah bersuara membela Pak Alawi dengan mati-matian. Bukankah saudara tahu bagaimana kelakuan Pak Alawi? Merusak, mengubah sejarah NU, merendahkan kiai-kiai Nusantara yang notabene adalah kiainya NU. Tapi mereka tidak pernah bersuara mengingatkan, tapi justru membela nasab yang sudah rungkat. Inilah kerusakan yang dibuat oleh Pak Alawi terhadap Nahdlatul Ulama. Jelas NU dihancurkan oleh Pak Alawi, dan ujung-ujungnya siapa tokohnya? Ya, kembali lagi kepada satu tokoh sentral, yakni Rizik Syihab. Yang ketujuh, doktrinasi kepada masyarakat untuk menghinakan Kiai Nahdlatul Ulama, Kiai Nusantara, dan doktrin membanggakan, doktrin mengagungkan, doktrin mensucikan Pak Alawi itu terus berlanjut kepada masyarakat, rakyat, khususnya warga Nahdlatul Ulama yang sekarang menjadi jongos-jongos Pak Alawi itu. Mereka lebih bangga terhadap Yaman. Mereka lebih bangga terhadap Harim. Sebaliknya, mereka justru menghina negeri sendiri, melecehkan negeri sendiri, menjatuhkan negeri sendiri, dan bahkan sepertinya tidak punya bangga terhadap negerinya, tidak punya rasa nasionalisme terhadap negerinya. Ini adalah fakta yang dilakukan oleh para Habib. Pak Alawi, cucunya Ubed. Pak Alawi telah jelas-jelas mengubah sejarah nasional, membelokkan sejarah nasional, menganggap Indonesia adalah bagian dari Tarim. Indonesia adalah pemberian Wali Tarim. Indonesia adalah milik Wali Tarim para Habib. Semuanya dilakukan. Jika rakyat Indonesia percaya itu, maka cepat atau lambat orang-orang yang bodoh yang terkena doktrin itu akan bersama-sama para Habib, mula-mula dengan bersolawatan, karena itu kerjaan mereka. Tapi sesudah itu, siapkan senjata, siapkan perbekalan, melatih diri akan melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang selama ini memperjuangkan Indonesia. Dan ketika pemerintah tidak berpihak kepada warga negara Indonesia yang mempertahankan Indonesia, maka pada saatnya pemerintah pun akan diserang dan diganyang oleh Pak Alawi sebagaimana yang sudah dicita-citakan
dan menjadi misi Pak Alawi di Indonesia. Jadi saudara sekalian, mari kita sadar. Anda boleh tidak percaya, tapi Anda, kami persilakan untuk mengikuti berita-berita dan informasi yang disampaikan oleh orang-orang yang cinta terhadap negerinya ini. Orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang tergusur kepentingannya, mungkin keuntungannya secara pribadi sekarang bisa tergulingkan dengan adanya kebijakan baru. Mereka-mereka itulah yang pada akhirnya membelot masuk kepada kelompok Pak Alawi bersama Pak Alawi dengan tokoh sentralnya Rizik Syihab akan menghancurkan Indonesia dari dalam. Cepat atau lambat, jika kita diam, itu akan terjadi. Tetapi bila kita sekalimat demi sekalimat bersedia menyampaikan informasi ini kepada masyarakat dan rakyat, insya Allah dengan dibukakannya hati nurani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan menyadari semuanya itu. Maka boleh Anda belajar dari Habib, tetapi tetap ideologi negara, bahwa negara kita adalah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kitalah yang mengelola, kitalah yang punya hak untuk memajukan negeri ini. Maka kita harus berani melawan apa maunya para Habib itu. Semoga saudara-saudara memakluminya. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.